warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Amda Putri dengan NIM 06012320034 dengan prodi Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan isi PPT saya dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Usiono, MA. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan isi PPT saya dengan judul Identitas Nasional. Apa sih sebenarnya itu identitas nasional? Identitas nasional kita itu dapat memahami diri kita dari akar rumput, dari mana asal kita dan apa tujuan kita ke depannya sebagai suatu bangsa. Adapun menurut beberapa ahli istilah nasional, yang pertama ada dari Tilaar, mengatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Yang kedua ada dari Quenta Wibison, identitas nasional sebagai manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan bangsa dan dengan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Adapun beberapa unsur yang ada dalam identitas nasional. Yang pertama itu ada pola perilaku, yaitu gambaran yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hormat kepada orang tua. Yang kedua ada lambang atau simbol, sesuatu yang menggambarkan atau tujuan dan fungsi. Misalnya, seperti bendera. Yang ketiga ada alat-alat perlengkapan, yaitu alat-alat dan perlengkapan ini digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Misalnya yaitu bangunan candi. Yang keempat ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul. Selanjutnya, adapun unsur yang menjadi inti identitas nasional. Yang pertama ada sejarah, yang kedua kebudayaan, yang ketiga bangsa, yang keempat suku bangsa, dan yang terakhir agama. Selanjutnya ada identitas lokal. Setiap bangsa pasti memiliki identitas. Dengan identitas, bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Selanjutnya ada globalisasi. Istilah globalisasi sering diidentikan dengan beragam pengertian. Yang pertama ada globalisasi bermakna internasional, yaitu hubungan antara negara meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Yang kedua ada globalisasi bermakna liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pemberantasan liar, masuk uang, kendali visa, dan izin masuk suatu negara. Yang ketiga ada globalisasi bermakna universal, yaitu ragam selera atau gaya hidup seperti pakaian, makanan, dan kendaraan. Yang keempat ada globalisasi bermakna deteritorialisasi, yaitu perubahan geografi sehingga sosial dalam pembatasan tempat dan jarum menjadi berubah. Selanjutnya ada pun strategi kebudayaan nasional sebagai berikut. Yang pertama ada menerima sepenuhnya, yaitu unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua ada menolak sepenuhnya, yaitu unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga ada menerima secara selektif, yaitu unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Setelah itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil penjelasan PPT saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mengapa terjadi krisis identitas nasional? Bagaimana menurut saudara mengatasinya? Krisis identitas nasional terjadi ketika suatu bangsa mengalami kebingungan atau kehilangan jati diri akibat berbagai faktor seperti globalisasi, modernisasi, atau perubahan sosial yang cepat. Globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang kuat sehingga nilai-nilai tradisional dan budaya lokal bisa tersingkirkan. Modernisasi dan perkembangan teknologi juga mempercepat perubahan sosial, mengakibatkan pergeseran nilai dan norma yang telah lama dipegang. Untuk mengatasi krisis identitas nasional, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan.
Pemerintah harus memperkuat kebijakan yang mendukung pelestarian budaya lokal dan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan. Masyarakat perlu lebih aktif dalam menjaga dan menghidupkan kembali tradisi dan budaya lokal. Lembaga pendidikan juga berperan penting dalam menanamkan rasa kebanggaan terhadap identitas nasional melalui kurikulum yang mengajarkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, dialog dan kerjasama antara berbagai kelompok masyarakat dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, sehingga identitas nasional dapat terjaga dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Menurut buku Kewarganegaraan Bapak Dr. Usiono MA, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini. Dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku, kemudian dihimpun dalam suatu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara dan arah pengembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut jurnal Krisis Identitas Berkewarganegaraan di Masyarakat, dalam menghadapi krisis identitas berkewarganegaraan, langkah-langkah penting perlu diambil untuk membangun pemahaman dan kesadaran yang lebih baik tentang arti penting kewarganegaraan yang inklusif dan saling menghormati. Melalui pendidikan yang lebih baik, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang identitas mereka dalam konteks yang lebih luas. Mereka akan belajar menghadapi keberagaman budaya, etnisitas, agama, dan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Dengan demikian, seseorang akan lebih mampu memahami bahwa kewarganegaraan bukanlah sekedar status hukum semata, tetapi juga sebuah komitmen untuk saling menghormati dan membangun masyarakat yang inklusif. Salah satu contoh pendidikan yang dapat diterapkan adalah pendidikan kewarganegaraan. Menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu yang dipelajari setiap warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam memperkuat jiwa nasional agar tidak mudah hanyut dalam segala perubahan yang berlangsung. Selain pendidikan, dialog yang terbuka dan konstruktif antara berbagai kelompok masyarakat juga sangat penting. Dengan forum dialog seperti ini, orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda dapat bertukar pengalaman, pandangan, dan pemahaman tentang kewarganegaraan. Melalui dialog ini, persepsi negatif yang stereotip yang dapat dikikis dan pemahaman serta toleransi yang lebih baik dapat diperkuat. Masing-masing individu dalam masyarakat juga perlu berperan sebagai seorang warga negara yang harus menanamkan jiwa kewarganegaraan yang utuh. Hal ini karena keberadaan pemikiran menguatkan jati diri bangsa Indonesia di era globalisasi dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dalam mempertahankan jati diri bangsa dalam masyarakat yang sangatlah diperlukan. Sedangkan menurut jurnal Strategi Mengatasi Krisis Identitas dan Budaya Masyarakat Akibat Era Globalisasi, krisis identitas dan budaya dapat terjadi ketika masyarakat mengalami perubahan yang cepat dan globalisasi. Perubahan ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan identitas dan budaya yang telah mereka miliki. Dalam konteks ini, penting untuk memahami strategi yang efektif dalam mengatasi krisis identitas dan budaya masyarakat. Untuk mengatasi krisis identitas dan budaya masyarakat, strategi yang dapat digunakan meliputi pendidikan budaya, penguatan komunitas lokal, dan pemanfaatan media sosial untuk promosi budaya. Krisis identitas dan budaya masyarakat akibat era globalisasi adalah masalah yang kompleks dan memerlukan strategi yang efektif untuk diatasi. Strategi yang efektif dalam mengatasi krisis identitas dan budaya masyarakat meliputi pendidikan, pengembangan karakter, penggunaan teknologi, dan pengembangan kompensif. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, masyarakat dapat menghadapi perubahan yang cepat
dan globalisasi dengan lebih baik mempertahankan identitas dan budaya mereka. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.